Saya akan menjelaskan tentang potensi indera keenam kita aktif atau mata ketiga kita mulai terbuka. Oke, sahabat semuanya, silakan simak videonya dari awal sampai akhir biar sahabat semuanya paham dan mengerti tentang apa ciri-ciri potensi indera keenam kita mulai bangkit atau aktif atau mulai terbukanya kemampuan spiritual kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya. Kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang potensi indera keenam mulai terbuka. Dan bagi teman-teman yang ingin mempelajari tentang hipnotis, hipnoterapi atau ilmu spiritual daya batin, silahkan ikuti pelatihan ini ya. Nah, pelatihan ilmu daya batin ini yaitu pelatihan spiritual yang mana kita melatih indera yang ada di dalam diri kita dan melatih pernapasan, doa, olah spiritual, olah batin, olah pikiran digunakan untuk berbagai hal. Salah satunya yaitu untuk membangkitkan kekuatan spiritual kita dan digunakan untuk penyembuhan untuk diri kita sendiri, memprogram diri kita sendiri dan membantu orang lain. Dan tentunya banyak sekali ya aplikasi penggunaannya, digunakan untuk mempengaruhi telepati, ilmu pelet, puter giling, pawang hujan, dan berbagai hal lainnya. Silahkan baca di deskripsi video ini. Oke sahabat, kita lanjut lagi tentang ciri-ciri spiritual atau indera keenam kita mulai bangkit. Yang pertama, yaitu kita mampu melihat aura yang ada di dalam diri kita atau mampu melihat aura orang lain. Ya, maksudnya itu seperti ini. Ketika sahabat semuanya ketika bercermin, berkaca, bisa melihat atau mengetahui dirinya sendiri. Wah, kok ada aura yang nggak enak dalam diri. Kok ada raut wajahku kok seperti ini ya. Ini menandakan apa ya? Atau sahabat semuanya ketika berkumpul dengan seseorang, teman-teman melihat sosok seperti ini. Wah, ini orangnya kok ini ya, auranya kok seperti ini ya. Nah, itu juga merupakan ciri-ciri indera keenam Anda mulai aktif atau mata ketiga Anda mulai terbuka. Nah, selain itu, bukti nyata itu seperti ini ya. Teman-teman mungkin pernah kan bermain di mall. Nah, bermain di mall atau di tempat swalayan atau dimanapun tempat pembelanjaan, teman-teman melihat seseorang itu dari auranya. Ada yang auranya tampak kaya, ada aura biasa. Nah, meskipun pakaiannya biasa, tapi teman-teman atau sahabat semuanya mengetahui, ini orang mampu. Nah, ini orang biasa. Orang ini sombong. Orang ini banyak gaya dan sebagainya. Itu juga merupakan salah satu kemampuan intuisi atau indera keenam mulai bangkit. Terus yang kedua, Anda seolah-olah ketika berada di suatu tempat ada yang mengikuti. Jadi kayak gerak-gerik mengikuti kita, tapi kita tetap tenang dan santai ya, bukan takut berlebihan. Tapi kalau takut berlebihan itu merupakan gangguan pikiran ya, bedanya di sana. Jadi kalau sahabat semuanya berada di tempat, ada yang mengikuti, seolah-olah ada yang ngawasi, ada yang melihat, tapi sahabat semuanya tetap santai, tenang, dan rileks, itu menandakan juga potensi yang mulai bangkit. Berbeda kalau Anda merasa takut, kok ada yang nggak nyaman, nah itu menandakan bermasalah ya. Jadi perlu diatasi dengan hipnoterapi kalau di tempat saya, perlu diterapi atau ditutup karena belum siap. Terus yang ketiga, sahabat semuanya mengalami yang namanya deja vu. Nah, deja vu itu seperti ini ya. Seolah-olah sahabat semuanya melakukan sesuatu, merasa, ini kok pernah saya alami ya. Atau naik motor, atau naik mobil, teman-teman atau sahabat semuanya merasa, ini kok pernah saya lewati ya. Ini kok seolah-olah pernah saya lihat ya, kapan ya. Nah, itu juga merupakan salah satu ciri potensi spiritual indera keenam mulai bangkit. Terus yang keempat, intuisi kita mulai aktif. Jadi yang dimaksud intuisi yaitu prediksi ya, seolah-olah kita tahu kejadian sebelum terjadi. Wah, nanti ini akan seperti ini. Wah, nanti akan kejadian seperti ini. Jadi ketika itu sudah ada di dalam diri sahabat semuanya, pembelajar ilmu spiritual, berarti itu menandakan kemampuan indera keenam Anda mulai bangkit dan mulai aktif. Dan ini apabila Anda latih terus-menerus, Anda melatih keheningan, maka dengan sendirinya kemampuan itu akan bangkit.
tentunya kalau mau lebih cepat, Anda harus ada guru pembimbingnya. Terus yang kelima, yaitu sahabat semuanya mengetahui yang namanya hal-hal gaib. Yang dimaksud hal-hal gaib itu seperti ini. Jadi teman-teman merasa getaran sesuatu atau getaran aura yang berada di suatu tempat. Misal sahabat semuanya berada di suatu tempat melihat sosok kuntilanak, gendruwo, dan sebagainya. Itu juga mendatangkan hal-hal intuisi Anda mulai aktif atau indera keenam juga mulai aktif. Dan sosok lihat gendruwo ini atau kuntilanak ini dan berbagai hantu yang lainnya itu bukan muncul di mata ya, terkadang juga muncul di pendengaran kita, di rasa batin kita, ada juga yang muncul di penglihatan kita. Dan tentunya kita tetap tenang dan tidak takut berlebihan. Berbeda ya ketika kita berada di tempat yang sepi, tiba-tiba kita takut juga itu muncul. Nah, itu namanya paranoid. Nah, bukan seperti itu, tapi kita benar-benar waktu batin kita tenang, santai, damai, tiba-tiba itu muncul. Nah, itu merupakan salah satu tanda bahwa indera keenam mulai aktif. Nah, bagi sahabat semuanya, apabila tanda dari 1 sampai 5 tadi berada dalam dirinya teman-teman dan sahabat semuanya merasa tenang dan tetap biasa saja, nah ini berarti potensi spiritual teman-teman semuanya mulai bangkit dan aktif. Perlu dijaga yang namanya, kalau ada wirid bisa dilakukan wirid, kalau ada ritual tenang ya lakukan tenang seperti itu, atau bisa juga dilakukan yang namanya meditasi. Mungkin ini yang bisa saya bagikan buat sahabat semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ilmu daya batin. Rahayu rahayu. Hari ini kita kirim paket pelatihan ilmu spiritual, ilmu daya batin. Nah, bagi siapapun yang ingin mempelajarinya silahkan hubungi nomor yang ada di sini ya. Oke, salam berkah melimpah buat panjenengan semuanya. Terima kasih. Pengiriman paket pelatihan hipnotis dan hipnoterapi, kuantum magnet rezeki, ilmu daya batin ke berbagai pulau. Terima kasih. Nah, bagi siapapun yang ingin mempelajarinya silahkan hubungi nomor yang tertera ya. Salam dari saya, Yusuf Aditya. Terima kasih.